Pertanyaan pertama dari Bapak Abdurrahman dan beberapa pertanyaan yang lain. Pak Aziz, mengapa sekarang HNI pakai susu sapi bukan dari susu kambing? Pakai susu sapi. Saya begini, Mi ya, saya juga nggak ngerti nih di kalangan kita ini. Banyak yang anti banget sama hadisnya susu sapi. Padahal susu sapi itu punya manfaat yang besar juga buat kebutuhan nutrisi kita. Bahkan sepertiga dari kebutuhan nutrisi kita tuh proteinnya, kalsiumnya, mineral itu harus dipenuhi melalui diantaranya lewat susu. Baik, saya akan kasih pandangan dulu ya, karena ini sesuatu yang benar-benar mengejutkan gitu bagi sebagian teman-teman kita. Kok pakai susu sapi sih Pak? Kenapa sih? Saya akan kasih pandangan dulu tentang susu pada umumnya. Susu kita nggak akan labeli ini sapi kah, kambing kah, ontak kah, susu pada umumnya. Baik sekalian, mungkin diantara kita tentunya semua ingat kisah perjalanan Nabi SAW saat diisrokan ya, dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Di situ Nabi ditawari apa? Susu. Ada dua, susu dan satu lagi khamar. Ya? Khamar. Kemudian Nabi SAW apa yang dipilih? Susu. Masya Allah. Itu merupakan simbol kebaikan tentunya. Apa kata malaikat? Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu terhadap fitrahnya manusia ini. Andaikan kamu milih khamar, maka umatmu akan menjadi umat yang tersesat. Kalau menjadi umat yang tersesat artinya apa? Artinya butuh nabi baru nantinya itu. Iya. Untuk perbaikan. Ya, untuk perbaikan seperti yang terjadi sebelum Islam masuk, Nasrani kemudian menjadi umat yang tersesat. Seperti itu. Baik. Artinya secara simbol ini berarti khamar merupakan simbol keburukan, simbol kebobrokan, sementara sebaliknya susu merupakan simbol kebaikan. Susu apa yang disuguhkan oleh malaikat ini? Nggak ada ulama yang menentukan, oh ini susu kambing, nggak ada. Oh ini susu onta, oh ini susu sapi, nggak ada. Susu pada umumnya. Oke, kemudian kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nahl di ayat 66, kemudian di surat Al-Mu'minun juga di ayat 21 itu. Nah itu disebutkan lagi secara khusus bahwa susu yang memberi manfaat itu susu yang kategorinya susu pada hewan ternak. Pada hewan ternak. Ruminansia kalau bahasa kita di sini. Hewan ternak itu kalau pada umumnya kan kalau yang menghasilkan susu ya kambing, ya domba, onta, ya termasuk juga sapi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan pada binatang ternak terdapat banyak pelajaran yang berharga buat kalian. Nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Allah seperti itu. Kami memberikan kalian minum dari hewan ternak itu artinya apa? Dari susunya itu. Kemudian kalian mengambil manfaat, banyak manfaat diantaranya buat ngebajak, buat transportasi, alat angkut dan seterusnya. Dan sebagian lagi kalian sembelih dimakan dagingnya. Ini apakah Al-Quran menyebutkan secara khusus ini jenis binatangnya? Enggak. Mau kambing, mau sapi, mau unta itu semua susunya mengandung bahkan kebaikan. Kalau di Minang tuh susu kerbau tuh terkenal. Ya, susu kerbau juga terkenal. Ini kita nggak bahas terkait masalah asam basa susunya. Ini saya kita susu aja dulu. Secara umum dulu nih susu. Kemudian, tapi kan Pak Haji banyak hadis Nabi SAW, Nabi suka minum susu kambing. Iya betul. Barangkali di sana pada waktu itu memang lebih banyak orang yang beternak kambing ketimbang sapi, juga unta ya. Padahal sekalian itu ada anjuran dari Nabi SAW kita untuk senantiasa meminum susu sapi. Ya, itu ada hadisnya. Ya. Bahkan anjurannya, kalau boleh saya katakan ya, karena ini menggunakan redaksi yang sama, dia anjurannya selevel dengan anjuran kita rutin mengkonsumsi habatus sauda. Masya Allah. Nanti kita perhatikan. Kalau hadis tentang anjuran habatus sauda gimana? Alaikum bihadzil habatus sauda. Ya. Hendaklah kalian melazimkan, merutinkan mengkonsumsi habatus sauda ini ya. Kemudian di dalamnya terdapat obat buat berbagai macam penyakit.
Ingat kalimat depannya alaikum. Nah, ada hadis Nabi SAW yang sebenarnya ini hadis banyak orang dengar, tapi banyak kepotong. Mungkin Umi atau Bapak Ibu sekalian sering dengar hadis seperti ini. Sungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Penawarnya. Sampai situ aja kan? Padahal ini hadis panjang. Masih panjang. Ada terusannya. Hadisnya bunyi gini. Innallaha azza wa jal lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Sungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Lanjutan hadisnya ada lagi. Fa'alaikum bi albanil baqar. Dan hendaknya kalian mengkonsumsi susu bakor. Sapi. Kan ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jadi kenapa kita hindari susah? Bahkan perintahnya itu sama nggak tadi hadis yang saya bacakan tentang habatus sauda? Alaikum bihadzil habatus sauda. Oh, tadi fa'alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian. Jadi kedudukannya ini setara anjurannya dengan mengkonsumsi habatus sauda. Jadi kalau Bapak Ibu yang setiap hari konsumsi habatus sauda, seharusnya juga sama perlakuannya. Jangan kemudian susu sapi ini jadi bulan-bulanan gitu. Orang karena pH-nya lah, karena apalah gitu. Nanti kita akan bahas secara khusus. Ada yang diturunkan Allah ya, soalnya kebaikan. Ya, pasti kebaikan gitu. Masya Allah. Nggak mungkin itu ada, mungkin apalagi udah Nabi manusia. SAW anjurkan ini udah nggak mungkin itu. Ada keburukan di situ. Kalaupun ya nih kita mungkin dapati ada orang yang alergi terhadap susu. Nah itu situasional, nah, itu betul. Beda. Atau memang di situnya ada sesuatu yang dia nggak bisa terima. Iya, banyak dalam orang yang tubuhnya, memang dalam tubuhnya. Iya, alergi ya. Dia Dalam resisten tubuhnya, terhadap bukan pada susunya, dalam tubuhnya. Jadi susunya itu secara umum mengandung kebaikan. Gitu. Iya. Sedangkan kalau tadi ada orang berarti orangnya. Iya, tubuhnya yang tidak bisa menerima. Ada satu lagi nih hadis yang menarik nih. Bahwa Nabi SAW itu menganjurkan, Nabi SAW melarang kita menolak 3 pemberian kalau lagi bertamu. Ya. Ada hadisnya itu salatun la turad. Enggak, ada 3 pemberian yang nggak boleh ditolak. Yang pertama apa? Kata Nabi SAW, bantal. Ulama menjelaskan bahwa bantal yang maksudnya bantal yang buat duduk. Nah, kalau bertamu suka dikasih bantal, dulu kan orang leseh gitu ya, bantal buat duduk. Yang kedua apa? Minyak wangi. Yang ketiga susu. Susu pada umumnya mau susu sapi, susu kambing. Aku juga waktu itu nggak nolak tuh waktu Bu Ifat nawarin minyak wangi. Tester. Ya jadi saya pribadi misalkan Bapak Ibu mungkin suka lihat acara-acara offline gitu, misalkan di hotel ada sajian susu, pasti saya ambil. Iya, karena itu bagian termasuk dari sajian yang suguhan. tidak boleh ditolak. Saya kalau ada misalnya masuk ke restonya, saya ambil itu susu, saya berharap sih ada yang nanya, Pak Haji itu kan susu sapi, kenapa sih diminum? Nggak ada yang nanya, ya sudah saya enjoy aja minum. Iya. Ambil berkahnya, barokahnya. Ada lagi hadis lain di hadis Tabrani. Dulu kan saya buat ini ya, aplikasi hadis tuh. Nah, di situ ada banyak yang menyebutkan tentang keutamaan susu sapi secara khusus. Secara khusus. Hadisnya ada yang lemah, ada yang ini. Tapi kalau namanya hadis lemah kemudian banyak periwayatannya, dia jadi hasan jatuhnya, derajatnya akan naik di situ. Kalau udah hasan ini berarti memang hadisnya bisa dikompromikan. Di situ Nabi SAW menjelaskan bahwa pada susu sapi itu, susu sapi ialah penyembuh. Kemudian lemaknya itu obat, kemudian dagingnya itu penyakit. Nah, mengenai yang ketiga ini yang dagingnya penyakit ini ulama ada penjelasan khusus. Karena nggak mungkin kalau dibilang dagingnya itu penyakit secara mutlak itu nggak. Karena Nabi SAW saat Haji Wada itu pernah menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Jadi nggak mungkin secara mutlak, ada penjelasan khusus nanti ya. Jadi betul. 3 itu susu sapi itu penyembuh, lemaknya dia obat, dagingnya penyakit. Masya Allah. Ada hadis. Jadi sekarang Bapak Ibu masih ragu konsumsi susu sapi? Insya Allah tidak, karena Allah sudah mencontohkan melalui Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menganjurkan. Nah, kalau sudah kita konsumsi susu sapi atas dasar anjuran Nabi SAW, maka
Bapak Ibu perhatikan, setiap yang kita konsumsi kita akan mendapatkan pahala. Ya, barang siapa Karena kita niatkan Allah, berdasarkan anjuran gitu. Oh, Nabi SAW menganjurkan kita konsumsi habatus sauda. Saat kita konsumsi habatus sauda dengan niat, oh ini saya ikutinlah anjuran Nabi SAW, maka dapat sehatnya, dapat pahalanya dapat. Karena ikutin Nabi SAW. Susu juga begitu. Ya, ketika dianjurkan maka sami'na wa ata'na, insya Allah dapat barokahnya, dapat pahalanya. Sehatnya dapat, pahalanya dapat. Amin.